Hari ini kita akan bahas satu fenomena sosial ya tentang sindrom kepiting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di MS40 Mapan Sebelum 40, channel kita, tempat kita belajar untuk bagaimana kita menjadi pribadi yang mapan secara ekonomi, sosial, juga spiritual. Mapan Sebelum 40. Suatu hari ada beberapa kepiting ditaruh di dalam ember. Ya. Apa yang terjadi ketika kepiting-kepiting ini ditaruh di ember? Ternyata ada fenomena menarik. Kalau ada satu kepiting itu berusaha keluar atau naik, ya, mau keluar dari ember, itu ada temannya yang lain itu menariknya ke bawah supaya tidak ada satu kepiting pun yang keluar dari ember itu. Nah, ini adalah kalau kita hubungan dengan fenomena sosial, ini persis dengan apa yang terjadi pada kehidupan kita. Bisa jadi kita sedang alami, ya, atau sosial kita yang sedang jangkiti seperti ini. Namanya penyakit sosial Krebs syndrome. Ya. Ketika ada satu teman kita, satu atau beberapa teman kita yang mau berkembang, yang mau berubah diri, teman yang lain merasa ada iri hati, dengki, berusaha menghambat supaya temannya itu jangan maju, jangan lebih baik dari dia itu. Maka itu yang istilahnya ada namanya SMS. Senang melihat temannya susah dan susah melihat temannya senang. Nah, ini Krebs syndrome, teman-teman. Bisa jadi iri hati, dengki, ya, tidak rela melihat orang lain itu lebih sukses, lebih bahagia daripada dirinya. Kalimat ini itu sering muncul dari orang-orang yang terjangkiti dengan Krebs syndrome ini. Terus berikutnya dia kan paling punya orang dalam. Dia kan dimodali orang tua. Tunggu saja sebentar lagi juga jatuh. Nah, itu kalimat-kalimat negatif yang dialami oleh komunitas dari Krebs syndrome ini. Ini hati-hati, teman-teman. Dan kita perlu sadari ada namanya penyakit sosial, ya, namanya Krebs syndrome di sekitar kita. Yang kadang-kadang tanpa sadar itu menarik, ya, kepiting yang ingin keluar dari ember untuk jatuh lagi. Padahal seharusnya, ya, yang terbaik yang seharusnya dilakukan adalah kepiting yang lain seharusnya mendorong temannya yang mau keluar, kemudian di bawahnya mendorong lagi. Nah, itu yang terjadi ketika kepiting ditaruh di ember. Ternyata tidak ingin ada satu temannya yang keluar dari ember itu. Nah, itu kan luar biasa, ya, menarik sekali untuk kita pelajari di fenomena sosial. Kemudian yang kedua adalah bentuk Krebs syndrome di kehidupan sehari-hari. Krebs syndrome ini banyak banget bentuknya dalam kehidupan nyata, ya. Misalnya di lingkungan kerja, di lingkungan bisnis, ya, di lingkungan pendidikan, di lingkungan kerja mungkin ada rekan yang mendapat promosi, teman yang lain berusaha menghambat, kemudian bagaimana caranya memfitnah dan sebagainya supaya temannya yang mau dapat promosi itu tidak jadi atau menjadi image-nya buruk di mata atasan dan sebagainya. Di lingkungan bisnis ada teman yang bisnisnya mulai berkembang, mulai maju, ada temannya justru malahan merasa itu bagaimana menjatuhkannya. Di dunia bisnis pasti ada kompetitor, ya. Kompetitor tidak dijadikan sebagai mitra untuk berkembang, untuk kita pelajari, tapi bagaimana menjatuhkan kompetitor itu adalah Krebs syndrome. Kemudian di dunia pendidikan, ya, ada teman yang tidak mau temannya itu lebih pintar darinya, mendapatkan nilai bagus, lebih mungkin mendapatkan prestasi, lebih pintar darinya, lebih cerdas darinya. Jadi temannya ada rasa iri, dengki, sehingga ayo ngapain belajar, kongko aja tuh, kita jalan-jalan aja, kita happy aja, ngapain susah belajar. Nah, itu Krebs syndrome. Hati-hati, teman-teman. Bahkan di lingkungan keluarga kita kadang-kadang kita temukan ada saudara yang tidak suka dengan saudaranya itu lebih maju. Ya, kita lihat misalkan di kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, sampai dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya karena perasaan iri, ya, tidak suka Nabi Yusuf itu mendapatkan keistimewaan dari ayahnya. Ini adalah Krebs syndrome yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Ini adalah budaya sosial yang kurang baik yang perlu kita sadari dan kita hati-hati dan kita berusaha untuk mengantisipasi Krebs syndrome itu. Padahal kalau kita pikir logis, ya, kesuksesan orang lain tidak akan mengurangi jatah rezeki kita.
Justru kalau orang lain di sekitar kita itu lebih sukses dari kita, itu artinya kita punya peluang yang lebih tinggi lagi untuk bisa menyusul kesuksesannya. Dengan cara apa? Kolaborasi, kerjasama, ya. Kita mendapatkan inspirasi dari dia, mendapatkan motivasi, mendapatkan masukan dari dia. Kita ajak dia kerjasama. Kalau dia buka toko sepatu misalnya, kita bisa buka di sebelahnya toko buku misalnya, atau toko tas, peralatan sekolah. Kalau dia buka bengkel mobil di sebuah tempat, kita bisa berpartner di sebelahnya, kita buka misalkan spare partnya, itu bisa jadi kerjasama. Kemudian dampak dari Krebs syndrome. Kalau dibiarkan, Krebs syndrome ini bisa menjadi racun yang pelan-pelan akan membunuh. Membunuh siapa? Membunuh orang itu sendiri. Perasaan iri, hati, dengki itu diibaratkan seperti keinginan orang membunuh orang lain dengan cara dia sendiri yang meminum racun. Perasaan iri, hati, dengki itu bisa membunuh pelan-pelan dirinya dari keinginan atau dari potensi untuk berkembang, ya. Sementara orang lain yang ia iri ini, ya itu bisa saja dia terus berkembang, ya, dia terus berkembang. Sementara kita yang terjangkiti rasa iri, hati, dengki itu seperti minum racun tapi berharap orang lain mati. Nah, itu sangat tidak logis, ya. Makanya hati-hati dengan penyakit hati seperti ini, ya. Karena apa? Efeknya bisa membunuh semangat kerja, menghilangkan rasa syukur, membunuh peluang untuk berkembang bersama-sama. Orang yang terjangkiti sindrom ini itu kan cenderung fokus pada menjatuhkan, bukan meningkatkan diri. Akhirnya apa? Mau berhenti di tempat, sama seperti kepiting dalam ember tadi. Bagaimana perspektif ilmiah dan psikologi? Secara psikologi, perilaku ini tuh muncul dari perasaan insecure, ya. Merasa tidak aman, merasa takut tertinggal. Orang yang memiliki rasa percaya diri yang rendah itu cenderung ingin orang lain itu juga turun, agar ada temannya, agar banyak temannya, ya, yang tidak mendapatkan berkah rezeki yang lebih baik gitu, ya. Padahal menurut penelitian psikologi sih, ya, justru orang yang mau celebrate, ya, mau ikut merayakan kemenangan orang lain, ikut berbahagia dengan keberhasilan orang lain, itu tingkat keberhasilan dan produktivitasnya itu lebih tinggi, ya. Karena pikirannya itu fokus pada pertumbuhan, bukan kepada perbandingan atau saling bersaing. Kemudian pandangan dalam Islam dan nilai spiritual. Dalam Islam, sifat seperti ini disebut dengan hasad, yaitu iri hati yang membuat seseorang itu tidak suka atas nikmat yang Allah berikan. Rasulullah SAW bersabda, hati-hatilah kalian dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Hadits riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Artinya ketika kita iri, ya, bukan orang lain yang rugi, tapi sebenarnya kita sendiri yang sedang kehilangan pahala dari ketenangan kita. Al-Quran juga mengingatkan dalam surat Al-Falaq ayat 5, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Artinya dengki bukan cuma merusak hubungan sosial, tapi juga menutup pintu rezeki. Cara menghindari Krebs syndrome. 3 langkah sederhana bisa kita lakukan untuk menghindari Krebs syndrome. Yang pertama adalah sadari bahwa rezeki itu luas dan berbeda-beda. Kalau teman kita berhasil, bukan berarti kita gagal, kita hanya butuh waktu, ya. Itu kita hanya butuh giliran, pada saatnya kita juga akan berhasil di bidang kita masing-masing. Tidak harus sama dengan teman kita yang berhasil di bidang tertentu. Bisa jadi kita berhasil di bidang yang lain. Ada teman kita yang diangkat jadi pegawai negeri di ASN, sementara kita kok berkali-kali daftar tidak diterima jadi ASN. Bisa jadi ternyata Allah menyediakan rezeki kita yang bahkan lebih besar lagi di bidang lain, di bidang bisnis, di bidang pendidikan, bahkan bisa mendirikan sekolah sendiri dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ubah rasa iri menjadi inspirasi. Daripada bilang, kok bisa ya, kok dia bisa ya, lebih baik kita ubah menjadi, kalau dia bisa, insya Allah aku juga bisa. Atau ubah menjadi doa, ya Allah, saya pasti bisa seperti dia aja bisa. Itu kan lebih baik, ya. Kalimat-kalimat positif yang membangun. Kemudian yang ketiga adalah latih hati kita untuk selalu bersyukur. Fokus pada apa yang kita miliki dan apa yang bisa kita kembangkan.
bukan pada apa yang orang lain capai ya. Kalau kita pandai bersyukur dengan hal apa yang kita miliki, bahkan sekecil apapun yang kita rasakan, kita syukuri, maka insya Allah Allah itu akan melipat gandakan nikmat yang kita rasakan. Teman-teman sekalian, dunia ini sudah cukup sulit kita apabila kita saling menjatuhkan ya. Bayangkan kalau setiap orang itu saling mendorong naik ya. Betapa banyak orang yang bisa keluar dari ember kemiskinan, kebodohan, dan keterpurukan. Jadi mulai hari ini, mari sama-sama kita lawan Crab Syndrome. Kita bantu satu sama lain untuk naik, supaya sukses bukan milik segelintir orang, tapi menjadi budaya bersama. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, ya, subscribe, share ke teman-teman, supaya kita mendapatkan berkah, manfaat, mapan sebelum 40. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.